Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini untuk kelas 9? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya. Oke, hari ini Miss Febri akan melanjutkan materi pembelajaran kita. Hari ini Miss Febri mau masuk kepada materi fungsi kuadrat ya. Setelah kemarin kita persamaan kuadrat, nah sekarang kita masuk kepada fungsi kuadrat. Nah, untuk fungsi kuadrat itu sendiri, nanti dia ada kaitannya dengan persamaan kuadrat ya. Oke, langsung kita lihat di sini. Yang pertama adalah bentuk umum dari fungsi kuadrat itu sendiri. Bisa kita lihat di sini. Fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Nah, jadi ternyata fungsinya pun hampir mirip kan ya, sama si persamaan kuadrat. Nah, cuma bedanya di sini, kalau pada persamaan kuadrat kemarin, itu ax kuadrat plus bx plus c-nya itu kan sama dengan 0. Nah, sedangkan kalau di sini tidak sama dengan 0. Tapi di depannya itu ada si fx sama dengan. Jadi fx itu ternyata sama dengan y. Jadi fx itu sama juga y maksudnya. Jadi tulisannya bisa kita tulis seperti ini. Y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Jadi si fx itu nama lainnya ya si y. Ya. Jadi fx itu sama juga si y. Y itu ya sama juga si fx. Oke. Nah, terus kita lanjut di sini. Jadi ada catatan kecil di sini yang perlu kalian ingat. Yang pertama, jika A-nya lebih dari 0, maka parabolanya itu akan terbuka ke atas. Jadi mungkin kasih tahu dulu sebentar. Untuk fungsi kuadrat, nanti kita akan ada kaitannya dengan menggambar grafik ya. Nah, grafik si fungsi kuadrat ini dia berbentuk seperti parabola ya. Jadi, kalau misalkan di sini dibilang untuk not yang pertama, jika A-nya lebih dari 0, maka parabolanya, maksudnya tuh parabola tuh grafiknya. Jadi si grafiknya si kuadratnya itu nanti akan terbuka ke atas sehingga terdapat titik minimum. Bisa dilihat gambarnya seperti di samping. Jadi kalian bisa lihat di situ, kalau misalkan nanti nilai A-nya itu lebih dari 0, maksudnya lebih dari 0 berarti kan dimulai dari 1, 2, dan seterusnya. Ya, pokoknya positif. Ya, jadi kalau nilai A-nya positif, itu pasti nanti grafiknya akan terbuka ke atas seperti pada gambar. Jadi bisa kalian lihat di situ. Nah, kalau misalkan kita lihat atau kita perhatikan gambarnya, pada saat si grafiknya itu dia terbuka ke atas, maka di bawahnya itu yang ada garis panah tuh, dia ada yang disebut sebagai titik puncak. Nah, kalau si grafiknya terbuka ke atas, maka titik puncaknya itu dia disebut juga titik minimum. Kenapa disebut titik puncaknya titik minimum? Karena berada di bawah. Ya, jadi puncaknya itu karena dia ngadepnya ke atas, maka puncaknya itu berada di bawah. Nah, di bawah, titik puncak di bawah, karena posisinya di bawah, dia disebut sebagai titik minimum. Nah, terus untuk garis yang putus-putus itu yang bisa kalian lihat di situ di gambar, dia disebut sebagai sumbu simetris. Ya, sekarang kita lihat lagi lanjut. Nah, tadi kalau A-nya lebih dari 0. Sekarang jika A-nya kurang dari 0, berarti maksudnya A-nya kurang dari 0, itu ketika nilai A-nya itu negatif atau min. Jadi ketika nilai A-nya itu min, maka parabolanya dia akan terbuka ke bawah sehingga terdapat titik maksimum. Bisa dilihat di gambar di sini. Nah, ini terbuka ke bawah. Jadi dia menghadapnya ke bawah sehingga kalau kalian lihat di gambarnya ada yang garis panah itu titik puncak, disebutnya titik puncak. Untuk yang garis panah dia menunjuk ke titik puncak. Nah, karena dia titik puncaknya ini berada di atas, maka titik puncaknya nanti akan disebut sebagai titik maksimum. Ya, kalau tadi karena dia berada di bawah untuk yang pertama tadi, jadi sebutnya titik puncaknya karena berada di bawah disebut titik minimum.
Nah, kalau yang sekarang, karena titik puncaknya berada di atas, berarti dia disebut titik maksimum. Oke, sampai situ. Kita lanjut. Nah, untuk grafik fungsi kuadrat itu sendiri, di sini kalian ada beberapa hal yang mesti kalian tahu dulu. Yang pertama, fungsi kuadrat itu dapat digambarkan ke dalam koordinat kartesius. Koordinat kartesius itu kalau sudah disebut koordinat, pasti hubungannya sama sumbu X dan sumbu Y. Kalian masih ingat dari kelas 6 SD kalian sudah belajar koordinat kartesius. Jadi yang namanya titik koordinat, pasti dia akan berhubungan dengan sumbu X dan sumbu Y. Nah, kalian jangan lupa untuk penulisan koordinat itu sendiri harus selalu didahului atau pertama yang ditulis itu adalah sumbu X dulu, baru koma Y. Ya, jadi X, Y. Nah, bisa dilanjutkan. Kemudian, nanti pada saat si fungsi kuadrat itu kalian gambarkan ke dalam koordinat kartesius, sehingga diperoleh suatu grafik fungsi kuadrat. Jadi ketika kamu menghubungkan titik-titik koordinat dari si fungsi kuadrat itu, maka nanti akan terbentuklah sebuah grafik, yaitu yang bentuknya berbentuk parabola dari si fungsi kuadrat itu sendiri. Nah, terus yang kedua, grafik dari fungsi kuadrat berbentuk seperti parabola sehingga sering disebut grafik parabola. Nah, ini tadi sudah bisa dijelaskan di awal ya. Jadi kalau fungsi kuadrat itu memang bentuk grafiknya seperti parabola. Terus kemudian grafik dapat dibuat dengan memasukkan atau mensubstitusikan nilai X pada interval tertentu sehingga nanti diperoleh nilai Y. Kemudian pasangan nilai X, Y ini yang akan menjadi koordinat dari yang dilewati suatu grafik. Maksudnya gimana? Nah, maksudnya gini. Jadi ketika kamu ingin menggambar grafik dari fungsi kuadrat, kita bisa memisalkan nilai X yang kita mau, misalkan nilai X-nya itu dari angka min 2 sampai ke positif 2. Berarti dari min 2 sampai ke positif 2, berarti kan ada angkanya min 2, min 1, 0, 1, 2. Nah, itu nilai-nilai X itu tinggal kamu substitusikan ke fungsi kuadratnya, yang AX kuadrat plus BX plus C. Nah, itu nanti akan diperoleh nilai Y. Nah, biar nggak bingung, bisa kasih contoh ya di sini ya. Jadi untuk sebagai contoh di sini ada tentukan grafik dari fungsi fx sama dengan x kuadrat min 2x min 3 adalah, nah jadi kamu disuruh gambar grafik dari fungsi kuadrat yang sudah disediakan. Apa fungsi kuadratnya? Yaitu fx sama dengan x kuadrat min 2x min 3. Nah, berarti di sini kita jawab, kita bisa menyediakan nilai X, yaitu yang rentangnya dari min 2 sampai 4. Di sini kalian bisa lihat tabelnya. Itu ada koordinat X, yang atas itu X, yang bawahnya itu Y. Jadi di situ, Miss Febri tampilkan dalam bentuk tabel ya. Ketika Miss Febri buat nilai X-nya itu min 2 sampai positif 4, jadi di situ berarti yang dilewati itu titiknya adalah min 2 untuk X ya, untuk sumbu X. Jadi kalau misalnya memisalkan nilai X-nya itu dari min 2 sampai positif 4, berarti angka-angka yang ada di antara min 2 sampai positif 4 itu adalah min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, dan terakhir 4. Nah, jadi ketika si nilai X ini semua dimasukkan atau disubstitusikan ke fungsi kuadratnya, pasti akan menghasilkan si Y. Contoh, misal Febri mau memasukkan nilai X-nya min 2.
Jadi di situ Miss Febri tulis misal untuk X sama dengan min 2. Jadi Miss Febri ambil nilai X-nya itu misalkan si min 2 nih. Nah, maka kalau kita substitusikan ke fungsi kuadratnya, berarti kan fungsi kuadratnya itu kita tulis fx sama dengan x kuadrat min 2x min 3. Nah, itu kan fungsi kuadratnya. Berarti di sini kita ganti saja nilai x-nya itu dengan si min 2. Maka nanti bentuknya akan menjadi seperti ini. Fx sama dengan min 2 kuadrat. Nah, kenapa jadi min 2 kuadrat? Karena kan bentuknya x kuadrat. Nah, ganti nilai x-nya dengan si min 2. Maka ditulis min 2 kuadrat dikurang 2x. Itu kan fungsinya kan 2x. Nah, min 2, x-nya kamu ganti dengan min 2. Jadi nanti min 2 buka kurung, min 2. Jadi dikalikan sama min 2. Kemudian dikurang 3. Nah, kalau sudah nilai X-nya kalian ganti dengan si min 2, maka tinggal kita hasilkan. Min 2 kuadrat itu kan 4. Terus min 2 kali min 2 jadi plus 4. Min 3 masih tetap. Nah, berarti kan jadinya bentuknya 4 tambah 4 dikurang 3. Nah, 4 tambah 4 kan 8. 8 kurang 3, maka hasilnya adalah 5. Nah, karena nilai fx-nya sama dengan 5, ingat tadi fx itu sama juga siapa? Y kan ya? Ya, berarti maksudnya fx sama dengan 5, ya maksudnya y itu yang sama dengan 5. Gitu. Ya. Jadi, betul ya, kalau kita lihat pada tabelnya, pada saat kita memasukkan nilai x-nya itu min 2, maka dapatlah nilai y-nya itu adalah 5. Nah, sudah pasti kalau misalkan kamu mau coba memasukkan nilai X-nya itu sekarang min 1. Nah, pasti nanti kamu akan dapat nilai Y-nya 0. Ya. Jadi itu yang di tabel sudah bisa dicari sebelumnya dengan cara yang seperti ini ya, tadi yang kita cari ini. Jadi Miss Febri sudah tampilkan hasil Y-nya itu setelah Miss Febri mensubstitusikan nilai X-nya itu ke fungsi kuadratnya. Jadi Miss Febri nggak semuanya ya Miss Febri tampilkan di sini. Jadi hanya sebagai contohnya misal untuk X-nya yang Miss Febri ambil nilainya tadi min 2. Jadi kita dapatlah si Y-nya itu adalah 5. Ya. Nah, kalau sudah, kamu boleh coba cari kalau X-nya min 1 benar nggak ya Y-nya 0, atau X-nya 0 benar nggak ya Y-nya 3, atau kamu ganti X-nya 1, misalkan kamu mau nyari X-nya 1, benar nggak ya Y-nya tuh min 4, misalnya nyarinya. Nah, bisa kamu buktikan di situ, boleh nanti dicoba. Nah, kalau sudah semuanya, maka nanti akan terbentuklah suatu grafik yang berbentuk parabola dari titik-titik ini. Ketika X-nya min 2, kan Y-nya hasilnya 5. Nah, ini dia menjadi titik koordinat. Titik koordinat itu kan terdiri dari X, Y. Nah, berarti kalau X-nya min 2, Y-nya 5, berarti kita bisa tulis titik koordinatnya min 2,5. Nah, terus yang min 1 sama 0 bawahnya, X sama dengan min 1 dan Y-nya 0, itu juga sama. Kita bisa tulis titik koordinatnya berarti min 1,0. Begitu juga selanjutnya. Yang X-nya 0, Y-nya min 3, berarti kita bisa tulis titik koordinatnya 0, min 3. Ya, maka gambarnya nantinya akan terbentuk seperti ini. Jadi titik-titik koordinatnya itu tinggal kamu gambarkan di grafiknya ini atau di koordinat kartesius ini. Ya, seperti biasa, untuk koordinat kartesius terdiri dari sumbu X dan sumbu Y. Maka titik-titiknya X, Y, X, Y yang tadi tinggal kamu gambarkan saja di grafiknya. Oke, sampai sini dulu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nanti kita lanjut untuk slide berikutnya.